Hai, saya Denisa Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dari perusahaan Indofood. Oke, yang pertama itu ada biografi. Pria kelahiran di kota Kudus, Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1949, kini menjadi seorang pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Antoni Salim. Sejak usianya masih terbilang muda, sudah memasuki dunia bisnis, karena dari sang ayah yang sudah mempunyai perusahaan yang bernama Salim Group. Oke, selanjutnya ada latar belakang Antoni Salim. Antoni Salim yang memiliki nama asli Liem Hong Shen lahir pada 25 Oktober 1949. Merupakan anak dari Sudono Salim yang juga konglomerat di Indonesia. Sebelum krisis moneter melanda, di tahun 1994, Salim Group menjadi konglomerat besar di Indonesia dengan aset mencapai 10 miliar dolar. Bahkan majalah Formasi menobatkan Sudono Salim, pendiri Salim Group, sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Sempat mengalami kerugian saat krisis moneter. Sayangnya, di tahun 1998, itu Bank Asia atau BCA mengalami bangkrut akibat isu Sudono Salim meninggal saat kerusuhan Mei 1998 meletus. Menjelaskan gaya kepemimpinan dan prestasi atau juga penghargaan yang didapat dan juga prestasi kepemimpinan dan pengalaman kepemimpinan. Antoni melakukan gaya kepemimpinan dengan terus memotivasi karyawan, membantu karyawan, dan terus berkomunikasi dengan karyawan. Antoni juga mendapatkan penghargaan pada 10 tokoh bisnis yang paling terpengaruh pada tahun 2005. Saat ini, Antoni juga yang mendirikan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 di bidang produsen makanan dan juga minuman. Selanjutnya, perilaku dan karakter kepemimpinan. Dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Antoni Salim, yaitu seorang pemimpin yang berani mengambil resiko, berani untuk bertanggung jawab, dan juga berani untuk mengatakan apa yang dia katakan. Ada beberapa keberanian Antoni Salim, yaitu 1. Keberanian dengan menerima tanggung jawab. Yang kedua, keberanian dengan melakukan perubahan dan mengambil resiko. Yang ketiga, keberanian untuk keluar dari zona nyaman sebagai seorang pemimpin. Yang keempat, keberanian untuk mengatakan apa yang ingin seorang katakan sebagai pemimpin. Yang kelima, seorang pemimpin yang rela berkorban untuk orang lain dengan mengambil resiko. Kepemimpinan yang digunakan Antoni Salim yaitu achievement-oriented leadership, yaitu seperti pemberian tugas, di mana pegawai telah dipercaya mampu melakukan tugas terstruktur tanpa harus menunggu diperintah dari atasannya. Antoni Salim merupakan sifat seorang pemimpin yang memberikan arahan kerja, berkomunikasi, memotivasi karyawan, mengambil resiko, dan mengawasi karyawan serta membantu karyawan jika mengalami kesulitan. Selanjutnya ada motivasi karyawan. Dia yakin adanya komunikasi yang baik dengan karyawan, maka kinerja perusahaan bisa bagus dan juga akan menghasilkan. Menciptakan suasana kinerja yang positif, membangun hubungan sosial yang baik, mengontrol karyawan saat bekerja, memberikan apresiasi peningkatan kinerja kepada karyawan. Motivasi yang diberikan oleh Antoni Salim. Motivasi yang dipegang oleh Antoni Salim adalah yang berasal dari kata-kata ayahnya, yaitu bagaimana kalau gagal dalam usaha, jangan putus, bangun lagi dengan giat baru. Begitu seterusnya hingga Anda menemukan rumus yang paling pas
untuk sukses. Dan jadilah pengusaha yang memiliki karakter yang baik. Orang yang sukses dengan cara curang pasti akan segera gulung tikar, karena orang-orang menolaknya. Oleh karena itu, lebih baik untung sedikit namun diusahakan secara jujur dan juga ikhlas. Kesimpulannya, jadilah orang yang jujur dan ikhlas, dan jangan pernah putus asa apabila melakukan kegagalan. Coba lagi dan temukan rumus yang pas untuk dirimu sukses.